Sup coy, balik lagi dengerin bacotan merdu dari anime. Kali ini kita bakal bahas anime yang genrenya kesukaan gua banget nih. Setelah kemarin banyak anime drama dan sedih-sedihan, kali ini kita bahas anime action coy. Anime kali ini judulnya Onimusa, nyeritain kisah para samurai yang mengungkap sebuah misteri di mana tiba-tiba muncul banyak monster di suatu desa. Agak beda ya. Kali ini ceritanya samurai yang ngelawan monster. Oke lah, nggak usah lama-lama bacotnya. Gua juga udah penasaran, jadi kita masuk ke ceritanya aja. Tapi sebelum itu kayak biasa, kalian bisa like, komen, dan subrek channel ini biar anime bisa jadi samurai dan nebas palanya Mujan. Kalau nggak, kalian check out merchandise aja deh. Link ada di bio ya. Let's go. Pertimi-timi kita dikenalin nih sama mamang samurai bernama Musashi. Dia lagi di sebuah kuil biksu dan mau sparring sama para pesilat di kuil ini. Hajime. Hahaha, sudah. Kenalin, mbah-mbah ini namanya Onsu. Dia ini, apa bilangnya ya, kepala kuil inilah ya. Dia juga punya murid kepercayaan namanya Kaizen. Nah, ternyata Musashi itu bikin persetujuan sama Mbah Onsu. Dalam 3 hari ini, Musashi udah ngalahin 33 pesilat dan bakal minjem sebuah barang dalam 33 hari. Gak tahu juga sih barangnya apa, cuma dibungkus kotak gini. Dan Mbah Onsu kudu komat kamit baca manga dulu. Oke, thanks ya botak. Walaupun ini barang yang keramat, tapi Mbah Onsu percaya sama Musashi karena dia udah ngeliat sendiri kemampuan samurai ini. Tapi ya harus janji barang ini dibalikin dalam 33 hari. Nah, biar lebih aman, Mbah Onsu minta ke Kaizen buat ngawasin Musashi dan benda keramat ini di perjalanannya. Abis itu Musashi turun gunung buat ketemu sama teman-teman samurai lainnya. Ada Heikuro, Pak Matsuki dan Sahei, si gendut Goromaru, dan yang terakhir Gensai. Terus mereka penasaran nih, kok tahu-tahu Musashi turun bawa biksu. Abis itu dijelasin deh kalau Kaizen ini ikut buat ngawasin benda keramat yang dipinjem Musashi. Tapi Kaizen sendiri tuh aslinya agak kurang percaya gitu coy sama para samurai. Terus Sahei ngejelasin nih tujuan perjalanan ini. Jadi klan samurai Pak Matsuki di sebuah pegunungan tuh ada masalah internal. Karena konflik ini bikin beberapa orang tewas, akhirnya dikirimlah seorang samurai namanya Iemon. Katanya sih Iemon orang paling cerdas dan cemerlang di klannya. Cuma Iemon memberontak. Dia nggak balik-balik dari desa itu. Bahkan mata-mata samurai yang dikirim ke desa disiksa sama Iemon terus dipulangin lagi. Nah, Musashi tuh aslinya nggak termasuk ke klannya Pak Matsuki. Dia cuma nggak sengaja lagi mampir doang terus diajak ikut perjalanan ini. Dan Musashi ini dikenal dengan sebutan pendekar pedang terhebat di bumi. Bahkan katanya Musashi ini nggak pernah kalah dalam duel pedang. Di sini kita dijelasin juga kalau Sahei, Goromaru, Heikuro, Gensai, dan Iemon itu muridnya Pak Matsuki. Terus Sahei sempet tanya nih, kotak yang dibawa sama Kaizen tuh isinya apaan dah? Tapi Kaizen sendiri juga nggak tahu karena benda ini disegel dan udah ada dari sebelum dia lahir. Yang dia tahu benda ini tuh pernah dipakai buat ngelawan monster. Pindah ke Gensai yang gelisah sambil ngomong sendiri kalau Iemon itu sebenarnya orang baik. Dan tiba-tiba Gensai tahu-tahu tanya nih sama Musashi, emang Musashi bakal ngebunuh Iemon? Musashi bilang ya tergantung, kalau emang jahat ya mau nggak mau bakal dibunuh. Terus Musashi ketemuan sama Pak Matsuki di kali. Musashi tanya, menurut Pak Matsuki Iemon tuh orangnya gimana? Soalnya Pak Matsuki ini kan gurunya Iemon. Kata Pak Matsuki, Iemon tuh orangnya punya bakat alami, cerdas, inovatif. Pokoknya ini anak punya pikiran masa depan yang bagus lah. Terus Musashi tanya lagi nih, Pak Matsuki sempat ngeliat kan mata-mata yang disiksa dan dikirim balik sama Iemon, dan udah jelas kalau itu tuh bukan ulah manusia. Musashi bilang, kenapa Pak Matsuki ngajak murid lainnya ikut ke misi ini? Nggak takut mereka jadi tumbal apa? Tapi Pak Matsuki bilang, justru ini bakal jadi pengalaman perang buat mereka. Lagian anak buahnya ini juga punya keahlian masing-masing. Terus di malam harinya abis makan, Musashi tahu-tahu ngomong, kayaknya ada pengkhianat nih bro. Langsung pada terkejoet dong, kok tahu-tahu Musashi bilang kayak gini. Bahkan Goromaru sempet nyangka
nyangkal, mereka ini udah lama latihan bareng loh, mana mungkin berkhianat. Tapi Musashi udah ngamatin perjalanan ini dari awal. Terus Musashi nyuruh Pak Matsuki ngebuka lengan bajunya. Dan ternyata di tangannya ada tato gitu, bentuknya sama kayak tato di kepala mata-mata yang disiksa Yemon. Oh, aku ketahuan. Pak Matsuki bilang dia tuh tertarik sama dunia yang bakal dibuat sama Yemon. Makanya dia ngajak murid dan Musashi ke sini dengan harapan mereka mau ikut sama Yemon. Gak ada angin, gak ada hujan, Pak Matsuki tahu-tahu bilang, "Buy one day, gas." Dan di pertarungan ini kita bakal dibuktiin kalau sebutan Musashi sebagai pendekar pedang terkuat di bumi itu nggak main-main. Soalnya tapi setelah Pak Matsuki dikalahin, masalah belum selesai coy. Karena ada satu musuh lagi, yaitu Gensai yang tiba-tiba berubah jadi jurik. Selain itu, tahu-tahu ada suara Yemon coy dari tubuhnya Gensai. Dan kekuatan Gensai sekarang juga nggak main-main. Musashi dipontang-panting sampai lemes. Ngelihat kejadian ini, para samurai lain nggak bisa ngebiarin dong kalau Musashi meningsoy, bisa-bisa gantian mereka nih yang diembat. Abis itu mereka ngebantu dengan ngelemparin benda keramat ini ke Musashi. Akhirnya kelihatan deh benda keramat ini, yaitu sarung tangan Oni, dimana benda ini bisa ngasih kekuatan besar ke Musashi buat ngelawan monster. Dan kata Kaizen, sarung tangan ini tuh bakal nyedot jiwa monster yang dikalahin dan jadi lebih kuat. Copot kau, nggak bener nih barang. Walaupun benda ini bikin Musashi jadi lebih kuat, tapi bahaya nih kalau dipakai terus-terusan. Abis itu Musashi bilang ke para samurai yang lain, kayak gini nih musuh mereka di jalan nanti, yakin nggak? Dan besok paginya ternyata para samurai masih ada di sini. Mereka bakal tetap ikut Musashi buat ke desa di mana Yemon berada. Terus di perjalanan ini mereka bentar lagi bakal nyampe ke desa yang dimaksud. Tapi perjalanannya agak lambat nih karena, woi cepet nyebrang woi. Bentar, jembatannya goyang bejir. Apalah dia ini? Bacot. Gak lama kemudian mereka sampai di desanya nih. Tapi kosong momplong coy, gak ada orang sama sekali. Bau balsem ih. Tapi di sini Musashi ngerasa aneh, di mana desa ini tuh kayak abis diserang gitu coy. Akhirnya Musashi mutusin buat mencar jadi dua kelompok. Terus waktu masuk ke rumah warga, Musashi nemuin alat tambang. Kelompok yang lain juga nemuin bubuk mesiu coy. Dari sini Musashi nyimpulin warga di sini tuh kerjaannya nambang dan bubuk mesiu ini dipakai buat ngeledakin batu-batuan. Jadi mungkin aja Yemon dan para warga tuh sembunyi di tambang. Tapi yang jadi masalah, mereka nggak tahu tambangnya ada di mana. Halo om, kabur Weh, tangkap loli itu. Setelah dicari kesana kemari mencari alamat, mereka nggak bisa nangkep bocah tadi. Yang ada Goromaru nemuin sebuah mayat yang baunya udah kayak mujan. Dan hal ini jadi tugas Kaizen nih buat ngedoain mayatnya. Terus waktu Kaizen lagi ngedoain mayat ini, bocah tadi tahu-tahu muncul dari ruang tersembunyi coy. Ikut doa sini, malah ngintip. Shit man, ketahuan. Kenalin, anak ini namanya Sayo dan mayat tadi itu kakek neneknya. Sambil dikasih makan, para samurai tanya, warga desa pada kemana? Mereka mati nggak? Kakek neneknya Sayo meninggal kenapa? Mereka dibunuh. Kalau iya, yang ngebunuh siapa? Udah bilang aja, biar gue bunuh mereka. Tapi tiba-tiba suasana di sini berubah jadi suram coy. Dan gak lama kemudian muncul zombie bejir. Abis itu Musashi nyuruh Kaizen sama Sahe buat ngelindungi Sayo. Terus ngajak Goromaru sama Heikuro ngelawan para monster. Tapi Goromaru ini entah emang kurang pengalaman, takut, atau lolot. Si gendut ini pokoknya nggak bisa diandelin lah. Yang bener lah goblok. Tapi beda cerita nih kalau Goromaru manggil dua temen lainnya. Woi, jangan jatuhin ke sini, cok. Sambil Goromaru sama Heikuro ngalihin perhatian para monster, Musashi bikin strategi lain nih sama Kaizen dan Sahe. Soalnya monster ini banyak banget, cok. Mengkis-mengkis mereka nanti. Di sini Musashi nyuruh Goromaru sama Heikuro buat kabur ke dalam hutan, sedangkan dia bakal ngalihin perhatian para monster. Selain itu, dia juga ngebawa Sayo. Sebenarnya kagak tahu sih apa gunanya nih orang ngebawa Sayo, biar makin tertarik kali ya zombinya. Terus Musashi mancing semua zombie ini masuk ke dalam rumah biar bisa diledakin pakai bubuk mesiu yang sempet mereka temuin tadi.
Abis itu Musashi nemu sebongkah emas yang jatuh dari ledakan ini dan bilang, ini dia nih biang keroknya. Terus Sayo cerita, sebenarnya warga di sini tuh kerjanya nambang tembaga. Terus suatu hari Sayo pergi ke gunung dan nemuin tambang emas. Langsung gempar dong warga desa ini, terus lapor ke Shogun. Ya gampangnya kayak pemerintah gitulah. Terus nyuruh Iyemon buat datang ke tambang emas di desa ini. Nah, para samurai bingung. Perasaan laporannya tuh gara-gara ada masalah internal desa, kok ternyata tentang tambang emas? Ya namanya juga pemerintah bre, malsuin berita mah masalah gampang. Tapi pada akhirnya Iyemon sendiri malah berkhianat, terus ngambil alih tambang emas ini. Dan entah gimana ceritanya, para warga diubah jadi monster buat jadi budak di tambang emas. Dari info barusan, Musashi mutusin buat balik nih dan ngabarin hal ini ke pemerintah buat ngumpulin pasukan dan nyerang Iyemon. Tapi waktu mereka mau balik, jembatan ini ternyata udah dirusak coy. Dan Musashi tahu kalau ini ulah Iyemon. Jadi bingung dong mereka mau ngapain. Tapi Musashi tergerak nih ngelihat Sayo yang tiba-tiba pengen bales dendam ke Iyemon. Karena orang itu udah ngancurin desa, bahkan ngebunuh keluarganya. Akhirnya mereka berangkat nih ke gunung tempat tambang emas berada. Cok, gua udah tua cok. Kalian kenapa lemes? Pala bapak kau itu. Walaupun samurai ini emang kuat di ilmu pedang, tapi stamina mereka kagak kuat coy kalau jadi anak gunung. Akhirnya Sayo mutusin buat istirahat dulu di sebuah lapangan sekitar sini. Berapa menit lagi emang? Ya 2 jam lah. Goblok 2 jam. Abis itu mereka istirahat deh sambil makan-makan. Nih makan kelinci aja. Tiba-tiba punya kelinci anjir. Selesai makan dan istirahat, di sini Sahe bilang kalau stok air mereka mulai habis. Akhirnya mereka minta diantar sama Sayo ke sungai deh, soalnya anak ini kan akamsi. Tapi walaupun akhirnya mereka sampai ke sungai, Sayo tuh ngerasa kayaknya jalan ke sungai ini nggak kayak biasanya deh. Dan bener aja, suasana di sini mulai berubah coy. Terus para samurai mulai siaga karena tiba-tiba muncul zombie lagi di sekitar sungai ini. Sambil para samurai tarung sama zombie, Sayo bilang ke Sahe. Dia akhirnya sadar kalau jalur hutan tadi tuh diubah buat mancing para samurai ke sungai ini. Dan setelah pertarungan panjang, walaupun ngos-ngosan mereka berhasil coy ngalahin semua zombie. Tapi tiba-tiba wah, anjir brutal banget cok. Terus tahu-tahu mereka ngedenger suara gitu coy. Isinya 3 bersaudara yang lagi ngobrol. Gimana sih gitu aja miss? Itu udah kena anjirit. Itu ada loli, tolong diculik dong dek. Walaupun Musashi sempat ngejer, tapi makhluk tadi larinya kenceng banget kayak tuyul. Terus Musashi ngedengar suara lagi. Kalau Musashi mau nyelamatin anak ini, dia diajak ketemuan dan adu pedang di hulu sungai. Akhirnya para samurai ngumpul dulu nih di goa sambil mikirin rencana. Kaizen sempat bilang nih, udahlah fokus ke Iyemon aja. Lagian Sayo kan sandra doang. Kalau Musashi nggak datang buat tarung juga paling Sayo bakal dilepas. Hei Kuro ngamuk lah. Nggak lihat apa tadi Goromaru ditombak tanpa ampun? Lagian Kaizen ini kan biksu, nggak diajarin buat kasihan dan nolong orang apa? Tapi keributan ini dilerai sama Musashi. Musashi tahu tugas Kaizen emang buat mastiin benda keramat ini balik lagi ke kuil. Tapi sambil lihat kondisi juga dong. Lagian Sayo juga udah nolong mereka sambil ngasih makanan kan. Abis itu Musashi keluar dan latihan nyabet pedang. Pemanasan buat besok tarung bolo. Pindah bentar ke Sayo yang diculik sama 3 bersaudara ini. Bang, boleh lepasin nggak? Boleh. Tapi kakinya dipotong. Mau? Enggak deh, nggak jadi. Gini aja nggak apa-apa. 3 bersaudara ini tuh mau bales dendam coy, karena katanya mereka dulu pernah dibunuh sama Musashi. Besok paginya Musashi dan kawan-kawan datang nih ke tempat tarung. Setelah ketemu sama 3 bersaudara ini, Musashi nggak pakai basa-basi, langsung pakai sarung tangan Oni. Dan sarung tangan ini ngeluarin suara batin gitu buat ngebunuh Genma yang ada di hadapannya. Waktu 3 bersaudara ini ngebuka topengnya, Musashi jelas kaget lah. Ternyata mereka tuh Yoshioka bersaudara yang pernah dia bunuh 20 tahun yang lalu. Hei, ada be kerjaan tuh ya. Tapi ya udahlah, bodo amat. Musashi bakal ngeladenin mereka bertiga. Lagian mau ada puluhan orang kayak mereka juga bakal dijabanin sama Musashi. Ah, yang bener.
Alamak jomoknya. Abis itu Yoshioka bersaudara yang udah jadi Genma ini mulai ngeluarin bentuk asli mereka. Terus saudara paling kecilnya ngedatengin dan ngebakar lonceng raksasa. Dimana di dalam lonceng ini tuh ada Sayo coy. Wah jadi rada sulit dong ini. Kalau nggak cepet dikalahin ntar Sayo bisa gosong. Tapi tenang, teman Musashi yang lain nggak beban kayak Sakura. Mereka bakal ngurus masalah Sayo. Jadi Musashi bisa fokus buat ngelawan Yoshioka bersaudara ini. Pindah bentar ke Sayo yang lagi ditolongin. Selain susah karena panas, lonceng ini tuh juga berat coy. Bahkan 3 lelaki perkasa ini mengkis-mengkis buat ngangkat lonceng ini. Tapi tahu-tahu Kaizen ngedenger Sayo dari dalam lonceng ngucapin doa-doa Buddha gitu. Dia yang awalnya nggak peduli sama Sayo, sekarang maju paling depan coy. Nggak peduli badannya kebakar, yang penting Sayo bisa selamat. Wanjir, merinding gua cok. Sekarang balik ke Musashi yang Baitri sama Yoshioka bersaudara. Dia mulai kewalahan coy. Ya iyalah, udah mah bertiga jadi Genma pula. Dan hal ini bikin leher Musashi keselepet sama pedang. Waduh, bagaimana ini? Terus waktu hampir di end, Musashi ngedengar sarung ini buat ngalahin Genma dan nyuruh Musashi buat jadi Oni. Dan tiba-tiba, lah kok hilang. Wanjay, masih hidup Musashi coy. Selain itu, luka-luka di badannya juga sembuh semua. Nah, yang jadi masalah, Musashi kesurupan. Tapi ya keuntungannya, Yoshioka bersaudara ini bukan apa-apa lagi buat Musashi. Setelah musuh dikalahin, jiwa Genma dari Yoshioka bersaudara ini mulai disedot coy sama sarung tangan Oni. Cocol. Ngelihat Musashi yang mulai hilang kesadaran, Kaizen yang badannya bonyot sekuat tenaga ngedatengin dan nahan pedangnya Musashi. Dia bilang, walaupun Musashi dapat kekuatan Oni, tapi Musashi juga jangan ikutan jadi Oni. Dan ceramah no jutsu ini bikin Musashi balik jadi manusia lagi. Abis itu mereka ngebawa Kaizen ke dalam sebuah rumah. Ya udah jelas inilah Kaizen gak bisa diselamatin. Dan sebelum pergi, Kaizen bilang ke Sayo kalau ini semua bukan salahnya. Dia juga bilang masakan Sayo itu enak, bahkan yang paling enak dari makanan yang pernah dia makan di kuil. Setelah ngasih tasbihnya ke Sayo, Kaizen akhirnya meningsoy. Abis itu akhirnya kita bakal diliatin nih sama yang namanya Iemon. Di dalam markasnya dia bilang, sampah banget nih Yoshioka bersaudara. Tapi ya udahlah, lagian Iemon masih ada surprise lain nih buat Musashi. Besoknya kita balik ke perjalanan Musashi. Sekarang dia dihadang sama musuh lain nih. Agak bingung sih mereka ini siapa. Dan ternyata mereka ini Yoshioka bersaudari. Ada versi ceweknya bejir. Dan mereka ini mau bales dendam atas kematian para saudara laki-lakinya. Di pertarungan ini, setelah Musashi pakai sarung tangan Oninya, tahu-tahu Yoshioka bersaudari ini ngilang coy. Abis itu Sayo dirawat nih. Tadinya sih dikira kena racun dari kunainya Yoshioka bersaudari. Tapi ternyata anak ini cuma demam gara-gara kecapean doang. Terus Sahe mau keluar buat cari tanaman obat. Musashi juga ikutan keluar nih buat latihan. Terus nyuruh Heikuro buat ngawasin Sayo. Musashi juga masih penasaran sebenarnya apa sih yang direncanain sama Iemon. Abis itu kita dibawa flashback ke bocah sebut aja Tono yang sekarang desanya lagi kebakaran. Terus abis kebakaran dia gali puing-puing rumah dan nemuin sebuah pedang coy. Dan dia kaget setelah Pak Matsuki ngedatengin anak ini. Kabur wah anjing goblok. Abis itu Tono dibawa coy ke dojonya Pak Matsuki. Terus ditanya kenapa Tono tadi ngambil pedang. Karena pedang itu tuh punya muridnya Pak Matsuki yang tewas di kebakaran itu, namanya Iemon. Loh gimana? Terus Pak Matsuki tanya, Tono ini mau jadi samurai kah ngambil pedang tadi? Cuma Tono sendiri masih bimbang. Di satu sisi pengen jadi samurai, tapi ada sisi lain juga yang gak dia suka tentang samurai. Terus anak ini dilatih deh sama Pak Matsuki. Dan Pak Matsuki tertarik coy, karena bakat pedangnya Tono ini mantap juga. Sekarang di markas Iemon, dia lagi bareng sama pelayannya yaitu Alfred. Selain itu ada seorang samurai juga bernama Sasaki yang gak sabar buat ketemu sama Musashi. BTW dia ini
ini rivalnya Musashi dan jadi Genma coy setelah dibangkitin sama Iemon. Balik ke Musashi dan kawan-kawan, kita diliatin sama Heikuro yang rada putus asa. Dia kayak ngerasa nggak guna dan lemah banget coy. Dan gara-gara ini dia jadi kabur ke dalam hutan. Gak lama setelah itu, Musashi yang lagi latihan pedang disamperin sama Sayo yang ternyata udah agak mendingan nih. Terus dia tanya teman-teman yang lain pada kemana. Musashi ngejawab kalau Sahe sih lagi nyari tanaman obat. Terus kalau Heikuro, lah bukannya sama elu. Sekarang ke Heikuro yang lagi kabur, dia di sini minta maaf dan bingung mau ngelakuin apa buat ngebantu Musashi. Dan dia sendiri juga nggak mau coy mati di pegunungan ini. Tapi nggak jauh dari sana dia ngeliat Sahe yang balik dari dalam hutan dan juga bayang-bayang temennya yang tewas. Terus bilang kalau mereka ini udah percaya sama Heikuro. Dan gara-gara ini Heikuro hatinya jadi tegar coy. Dia nggak bakal kabur lagi dan siap buat ngadepin semua tantangan. Balik ke Musashi dan Sayo yang lagi ngobrol, ngeliat om-om samurai latihan pedang ini, Sayo jadi tanya, Musashi kenapa masih latihan terus sih? Bukannya dia ini udah kuat ya? Emang kalau jadi lebih kuat, Musashi pengen jadi apa? Masuk lagi sana, keluar malah bikin gua mikir lu. Terus Sayo nih curhat, dia kayak masih ngerasa bersalah gitu karena gegara ngebawa pulang emas dari gunung, desanya jadi gini. Selain itu juga para warga berubah jadi monster gara-gara ulahnya. Tapi di sini Musashi bilang, ini bukan salah Sayo kok, emang mereka aja yang dibutakan sama emas. Dan Musashi juga ngasih semangat ke Sayo buat menghadapi diri sendiri. Lagian Sayo udah bertekad balas dendam buat desanya juga kan. Terus besok harinya Musashi dihadang lagi nih sama Yoshioka bersaudari. Tapi Musashi nggak pakai Fafifu, langsung pakai sarung tangan Oninya dan SZD. Singkat cerita, Musashi dan kawan-kawan akhirnya nyampe nih di tambang emas yang sekaligus jadi markasnya Iemon. Setelah masuk ke dalam, Musashi dan yang lain disambut sama Alfred dan nyebut tempat ini dengan nama Kastil Emas. Terus Sahe di sini bilang ke Alfred buat nyerahin tambang emas ini ke Shogun. Hah? Apa? Mau gua copot dulu pala lu? Weh, kalem bang. Di sini Alfred bilang tujuan Iemon bukan tarung kok. Dia tuh mau ngajak mereka semua masuk ke kelompok Iemon. Alah bacot lu, gak usah so asik ya dek. Alfred nambahin lagi, Iemon juga tertarik tahu sama keberanian Sayo. Dan kalau mereka mau diajak masuk, Sayo juga bisa ketemu sama emak bapaknya kok, yang katanya mereka tuh masih hidup. Jadi ya udah deh, masuk dulu aja ke dalam kastil. Dan setelah masuk, mereka ngeliat para zombie dijadiin budak buat nambang. Selain itu, Alfred juga cerita kalau Iemon tuh punya banyak pasukan Genma dan juga senjata perang. Jadi nggak perlu ragu deh kalau mereka masuk kelompok ini, mereka pasti makmur dan bakal jadi pasukan terkuat. Setelah sampai lebih dalam sebelum ketemu sama Iemon, Alfred tanya lagi, gimana nih mereka mau masuk ke kelompoknya nggak? Nggak denger ya? Oi, halo? Oi, jawab oi. Halah bacot mulu, didiemin ngelunjak nih bocil. Ngelihat para samurai nggak ngegubris omongannya, Alfred mulai emosi nih. Kalau diajak baik-baik kagak mau, jadinya ya satu zombie kuda ini aja udah ngerepotin coy. Tapi masih ditambah lagi sama Alfred yang ikutan naik dokar terus nembakin para samurai pakai senapan. Ngelihat situasi mereka yang nggak bisa ngelawan, Heikuro jadi sadar ini nih waktunya dia ngebantu dan berguna buat temen-temennya. Terus Heikuro ngasih bungkusan obat gitu coy ke Sahe. Sahe yang tahu sama apa rencana Heikuro langsung ngasih satu obat ke Musashi buat cepet-cepet ditelen. Karena tiba-tiba Heikuro ini ngeluarin bubuk asap gitu. Yang kata Sahe, bubuk asap ini bikin orang yang ngehirup bisa auto ngefly. Sebenarnya nggak tahu juga sih ini bisa ngefek ke Genma apa enggak. Tapi ada satu hal yang bikin efek ini berlipat ganda, yaitu dicampur darah. Di sini Heikuro berkorban sengaja kena panah dan nyabut paksa panahnya biar darahnya keluar terus bercampur sama bubuk asap.
Walaupun harus ngorbanin nyawa, Haikuro bilang gak papalah asal pengorbanan ini bisa nyelamatin temen-temennya. Dan gak lama kemudian, anjay, ngefly lur. Dan gara-gara Haikuro, sekarang Alfred jadi puyeng. Kesempatan ini juga langsung disikat sama Musashi buat menghabisi Alfred. Sambil nyamperin mayat Haikuro, Sahe bilang dia tahu sama rencana Haikuro tadi karena mereka tuh pernah belajar obat-obatan bareng. Cuma bedanya Sahe belajar obat yang bisa nyembuhin, kalau Haikuro belajar obat yang bisa ngebunuh. Gak lama setelah itu, tahu-tahu muncul nih emak bapaknya Sayo. Anak ini jelas langsung nyamperin dong. Tapi emak bapaknya malah bilang ke Sayo buat lari. Dan tiba-tiba anak ini dicekek coy. Sahe langsung sadar kalau emak bapaknya ini lagi dikendaliin sama Iemon. Abis itu muncul nih suaranya Iemon. Dan bener kata Sahe, emak bapaknya Sayo emang lagi dikendaliin. Terus Iemon bilang, hayo mau ngapain nih Musashi? Mau ngebiarin Sayo mati atau nyelamatin anak ini dengan ngebunuh emak bapaknya? Akhirnya dengan berat hati di depan mata Sayo, Musashi harus ngebunuh kedua orang tuanya. Gak lama kemudian dalangnya muncul nih. Sambil turun Iemon bilang kalau Musashi itu Oni sejati. Karena cuma Oni yang bisa tega ngebunuh orang tua di depan anaknya. Flashback dulu ke Tono, setelah beberapa waktu dilatih sama Pak Matsuki, anak ini sekarang udah beranjak dewasa. Terus Pak Matsuki ngasih nama anak ini sama kayak muridnya dulu yaitu Iemon. Gak cuma nama, bahkan pedangnya Iemon juga dikasih ke anak ini. Terus di malam hari Pak Matsuki tanya, dulu Iemon kan pernah bimbang tuh pengen jadi samurai apa enggak. Nah kalau sekarang gimana nih, masih bimbang enggak? Terus Iemon tahu-tahu minta maaf karena jawabannya kali ini mungkin kurang ajar. Tapi tenang aja, Pak Matsuki bakal ngerahasiain apapun jawaban murid kesayangannya ini. Dan ternyata Iemon bilang kalau semua samurai di negara ini harus dibantai. What? Iemon nganggep samurai itu kayak anjing peliharaannya Shogun. Mereka cuma bisa nurut, nerima bayaran, dan hidup damai doang. Iemon bilang bakal bahaya nih kalau Jepang dijajah bangsa asing, sedangkan para samurai lembek kayak gini. Iemon pengen samurai di sini tuh kayak serigala yang ganas. Dia juga punya ide buat bikin Sekigahara kedua. Dan di luar dugaan, Pak Matsuki malah setuju. Sekigahara ini tuh pertempuran besar antara dua fraksi samurai yang pernah terjadi di Jepang. Nah, dari pertempuran ini jadi muncul beberapa pentolan samurai yang bener-bener kuat. Contohnya Musashi tuh. Iemon pengen para samurai yang tersisa itu kayak Musashi semua. Sekarang balik ke Musashi di Kastil Emas, Iemon gak nyangka nih orang kayak Musashi masih bisa nangis setelah ngebunuh orang tua dan ngeliat Sayo yang sedih. Padahal Musashi kan udah ngelewatin banyak pertempuran, apalagi sekarang dia udah jadi Oni. Sambil bilang kalau samurai di negara ini tuh makin bobrok, Iemon juga ngajak Musashi buat ikut kelompoknya. Lagian setelah Musashi tahu fakta tentang tambang emas ini, Iemon gak bakal ngebiarin siapapun keluar dengan selamat. Iemon juga sempat bilang tujuan dia yang mau bikin Sekigahara kedua, dimana waktu perang Sekigahara tuh bisa ngebentuk Musashi dan Pak Matsuki jadi samurai yang hebat waktu muda dulu. Selain itu, Iemon juga bilang kalau dia punya pasukan Genma, dan dengan kekuatan Genma ini tubuh dan keahlian Musashi bisa lebih kuat lagi. Lihat aja tuh Yoshioka bersaudara yang sempat dilawan sama Musashi. Dan selain Yoshioka, Iemon juga ngebangkitin samurai lain nih, yaitu Sasaki. Walaupun agak kaget, tapi Musashi udah ngira kalau Sasaki ini bakal dibangkitin karena Sasaki ini tuh udah terkenal jadi rivalnya Musashi. Iemon bilang, bayangin aja kalau para samurai hebat dibangkitin pakai kekuatan Genma. Mereka bisa bikin pasukan terkuat, naklukin Asia, bahkan Eropa dan satu dunia. Abis itu Iemon di sini nyuruh Sasaki buat nebas Musashi coy, tapi tiba-tiba banyak bacot ya ini anak. Mampus kau Iemon. Sasaki bilang nih ke Musashi, ngapain sih Musashi dengerin ini anak? Kalau emang tujuan anak ini nggak sesuai sama Musashi, ya udah nggak usah dipikir amat. Terus nggak lama kemudian tiba-tiba pasukan zombie mulai ngepung tempat ini coy. Musashi langsung bilang ke Sahe buat pergi sama Sayo. Musashi juga minta maaf karena udah ngebunuh orang tuanya Sayo dan jadi seorang Oni. Terus kita bakal lanjut ke duel antara Musashi sama Sasaki. Karena Sasaki ini Genma, Musashi
Musashi kudu pakai sarung tangan Oninya. Dan lagi-lagi Musashi disuruh sama Oni buat ngehabisi dan nyedot jiwa para Genma. Di sini Sasaki juga ngeluarin bentuk aslinya, coy. Woi, kok 4 tangan lu? Sambil Sasaki bilang buat ngelanjutin duel mereka di Ganryujima, akhirnya dua rival ini bakal tarung nih. Di pertarungan ini, Musashi sama Sasaki saling muji kekuatan rivalnya, coy. Cuma kan muji doang nggak bisa nentuin siapa pemenangnya dong. Jadi ya lanjut tarung, boloh. Mau pindah nggak, Cok? Kroconya ganggu. Oke, gas. Tapi kayaknya tempat ini terlalu banyak zombinya. Pindah tempat juga sama aja. Zombie ini masih ngikutin. Akhirnya Sasaki ngeluarin jurus buat ngebantai para zombie ini. Bisa gitu jurus lu, Cok. Mau nyoba kah? Wallow dive! Hahaha, mampus lu nyemplung. Weh, gue juga, Cok, anjrit. Sekarang ke Iemon yang jadi miniatur. Dia masih sempat flashback nih waktu dulu di dojonya Pak Matsuki. Dia kayak main strategi gitu sama Sahe. Nah, di sini Iemon kalah, coy, dan dia anaknya fair. Kalau kalah ya kalah. Tapi Iemon bilang buat selanjutnya dia nggak bakal kalah lagi. Tidak bisa jadi kadal. Aku adalah kadal. Pindah ke Sahei dan Sayo yang lagi kabur dari kastil emas ini. Di sini Sayo kayak depresi gitu, terus nggak mau diajak pergi. Dia udah nggak peduli. Lagian sekarang keluarganya pada tewas. Tapi abis itu Sayo mulai sadar setelah diingetin Sahei sama temen-temen yang udah ngorbanin nyawanya buat Sayo. Terus waktu Sayo sama Sahei ngelanjutin perjalanan, mereka nemuin jejak darah gitu, coy. Dan setelah diikutin, mereka nyampe di suatu ruangan, terus ketemu sama Iemon yang jadi miniatur. Ngelihat Sahe datang, Iemon bilang dia bakal ngasih separuh dunia ini buat Sahe. Dia juga bakal jadiin Sahe orang kepercayaannya. Pokoknya Sahe ini ditawarin harta dan jabatan gitulah. Tapi dengan syarat Sahe harus ngebantu Iemon ke ruang sebelah dan bikin Iemon jadi Genma. Halah, bacot doang lu. Baik, saya terima sogokannya. Woi, jangan, woi, kau ditipu, anjing kepleset. Tapi setelah dibawa ke ruang sebelah, Iemon ini malah dipiting lehernya, sekap pakai racun, kasih pil koplo. Tara, mokat deh. Cie, kalah lagi. Ternyata Sayo ini katanya ada misi rahasia yang bahkan Pak Matsuki sendiri nggak tahu. Entah apa misinya, yang pasti berhubungan sama tambang emas ini. Dan sebenarnya Sahe itu harus ngebunuh semua saksi yang terlibat di tambang emas ini, termasuk Sayo sama Musashi. Tapi gimana ya? Lah, Sahe nggak bisa nih nyanyain nyawa temennya yang udah berkorban buat Sayo. Kalau Musashi dia jelas nggak mampu lah kalau harus ngebunuh orang dengan julukan pendekar pedang terhebat. Lagian klan samurainya juga nggak mampu buat ngebantai monster di kastil emas ini. Jadi ya udahlah, nanti dia bikin alasan lain aja. Terus Sahe ngajak Sayo keluar. Tapi Sayo nggak mau, coy. Dia masih ada urusan lain yang harus diselesain. Sahe juga nggak maksa dan akhirnya pergi sambil berdoa semoga Sayo berhasil. Balik ke pertempuran Musashi dan Sasaki yang sekarang jatuh ke pabrik senjatanya Iemon. Kata Sasaki, Iemon tuh belajar bikin senjata ini dari buku yang dia pelajari dari negara barat. Dan dengan senjata kayak gini, mungkin samurai itu nggak bakal berguna lagi. Tapi kata Musashi, perang terus tuh mau ngapain sih? Kayak mereka berdua sekarang ini nih, cuma dua bapak-bapak yang gabut nggak punya kerjaan. Dari omongan Musashi barusan, Sasaki nggak seneng nih ngelihat Musashi yang terlalu santai. Akhirnya Sasaki motong dua tangan tambahannya dan ngeluarin pedangnya yang panjang kayak punya anime. Gimana? Makin susah kan? Iya, Cok, bikin pegel. Udah, keluarin aja tuh Oni. Ngelihat lawannya nggak main-main, apalagi Musashi udah nganggep dirinya ini Oni, jadi ya udahlah sekalian aja. Musashi sekarang sepenuhnya bakal jadi Oni. Terus waktu Musashi sama Sasaki lagi tarung dengan kekuatan penuh, nggak jauh dari sana Sayo ikutan datang. Sayo juga ngeliat Musashi yang sekarang jadi Oni. Om, udah om, kalian udah tua.
Wow, ngeri bejir. Lu ngapain di sini? Ya ganggu bae lu. Bacot. Di sini saya berusaha balikin Musashi biar jadi manusia lagi. Cuma Musashi bilang dia ini seorang Oni, apalagi dia juga udah ngebunuh orang tuanya. Tapi kata Sayo, Musashi ini bukan Oni kok. Lagian waktu ngebunuh orang tuanya, Musashi itu masih manusia. Dia juga bilang makasih walaupun orang tuanya dibunuh, tapi mereka kebunuh sama manusia, bukan sama Musashi yang jadi Oni. Udah bang, udah, ungu terus ntar jadi janda. Gara-gara ini Musashi akhirnya sadar coy dan balik lagi jadi manusia. Oi, P maksud? Jawab, oi, lagi seru adu mekanik anjay. Di sini Musashi minta maaf ke Sasaki karena harus balik ke wujud manusianya. Karena Musashi masih ada janji yang harus dia tepati, yaitu balikin dulu itu woi. Jir, jadi arwah masih ngatur cok. Abis itu Musashi nyuruh Sayo buat pergi duluan dari tempat ini. Sasaki juga sempet tanya tuh, emang yakin Musashi nggak bakal jadi Oni buat tarung? Karena Musashi udah mantep sama keputusan ini ya. Noh, Bayuan di sana kita. Akhirnya bakal mulai lagi nih pertarungan dua rival yang terkenal dengan Musashi yang balik ke wujud manusia modal dayung kapal yang udah rusak. Musashi! Lah, kok putih doang? Gak diceritain pertarungan selanjutnya gimana, kita sekarang ditunjukin sama Sayo yang mau nyewa penginapan. Awalnya sih pemiliknya sempat ragu karena penampilan Sayo kayak gembel. Tapi setelah, nyoh, bocil sultan bejir, silahkan nginep sampai tua nyonya. Pindah ke kuil Mbah Onsu, tiba-tiba kakek ini disamperin sama salah satu muridnya yang bilang ada sesuatu di gerbang depan. Ternyata sarung tangan Oninya udah balik coy, dan entah siapa yang nganterin. Selain itu Mbah Onsu ngerasa sarung tangan ini jadi lebih berat. Lah, udah kelar. Buah kekok, anjir nanggung gini ceritanya bre. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting anime ini seru banget anjay, full action. Udah lama nih gua kagak nonton dan ngebahas anime penuh pertarungan sengit kayak gini. Apalagi tema-tema samurai gini tuh kesukaan gua banget. Jadi menurut kalian gimana coy? Tulis di kolom komen ya. Kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa tombol lonceng dipencet biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari anime. See you coy. Ciao.